Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan di sesi ketiga berbagi cerita mengenai pengobatan dan perkembangan khususnya Aldi. Pada sesi kedua yang lalu, saya berjanji akan menjelaskan mengenai bentuk metode biomedical terapi. Aldi menjalani metode biomedical terapi selama 9 bulan dengan durasi pertemuan 2 kali dalam seminggu. Lalu bagaimana teknik dari terapi ini? Kalau yang saya amati itu kesimpulan saya pertama itu menggunakan teknik seperti pemanasan, mengantarkan gelombang panas untuk tubuh anak-anak spesialis atau anak-anak unik. Jadi di tempat terapi itu tidak hanya untuk anak autis, untuk anak hiperaktif dengan bermacam spesiesinya bisa di situ. Pertama itu yang saya lihat menggunakan teknik pemirsa tahu lampu sorot. Kalau yang saya rasa lumayan panas, lampu sorot lah seperti itu ya. Kalau ada orang mau panggung gitu kan, itu ada lampu sorot. Ya seperti itu kalau saya lihat model medianya yang dipakai. Kemudian untuk menghantarkan panas itu menggunakan media, saat itu saya lihat koran gitu ya. Jadi fisiknya kertas. Panas dari media lampu sorot diberikan selama lebih kurang 10 atau sampai 15 menit. Kalau saya lihat kira-kira waktu itu sekitar segitu. Dari ujung pangkal bongkong sampai ke kepala. Ya begitu, rutinitasnya muter terus dari bongkong kepala sampai 15 menit. Kondisi anak harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh nangis. Lalu bagaimana kalau anak goyang-goyang nangis? Berhenti dulu terapinya, nggak bisa, harus tenang. Mungkin saya akan memberikan gambaran dengan media yang sederhana. Kita berimajinasi sebentar supaya ada bayangan buat pemirsa seperti apa sih bentuk teknik pengantar panas. Baik, kita panggil asisten saya. Al, tolong bantu mama nak sebentar. Kamu duduk di sini. Anak harus dalam keadaan tenang, tidak boleh duduk sebentar sini nak, kelihatan. Coba sini duduk sedikit. Ya, duduk. Tidak boleh goyang-goyang. Tidak boleh bergerak-gerak, harus tenang. Anggap ini lampu sorot ya pemirsa, medianya saya pakai senter. Anggap lampu sorot. Jadi lampu sorot untuk manggung. Kalau yang nggak tahu kuno itu loh, saya aja mama tahu. Jadi lampu sorot. Panasnya lumayan tapi nggak membakar kulit. Anggap ini lampu sorot ya, kita berandai-andai ya sebentar. Medianya saya menggunakan ini. Kalau yang saya lihat saat itu terapisnya menggunakan koran. Jadi kalau asumsi saya medianya kertas ya, saya itu. Baik. Pemberiannya kira-kira seperti ini. Coba. Anak nggak boleh diam. Ini Aldi kalau goyang-goyang nggak apa-apa ya, orang saya contoh. Jadi dari pangkal nggak kelihatan ya. Dari pangkal itu bongkong, pengaliran panasnya diberikan gini, seperti di kipas-kipas gitu loh.
Jadi panasnya itu dihantarkan ke tubuh anak, pas sampai ke kepala. Ini kan nggak boleh ya, kalau Aldi kan di sini bentuknya nunduk, itu nggak boleh nunduk. Anak harus tegak. Jadi memang harus didampingi, gitu kan? Nah, gitu. Jadi seperti metodenya tuh menghantarkan panas. Saya nggak ngerti ya, entah gelombang apa gitu ya, yang dibutuhkan saya nggak ngerti. Yang saya rasa seperti ini memberikan gelombang panas, gitu. Jadi pemberiannya, jadi ini kan lampu sorotnya itu kan panas, gitu kan? Jadi dikipas gitu loh ya. Dikipas. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu pemirsa. Ya, gitu. Thank you ganteng. Sudah. Kira-kira seperti itu pemirsa. Jadi media kertas dikipas-kipas untuk menghantarkan panas. Jaraknya tidak terlalu dekat gitu ya. Jadi ke tubuh anak nggak terlalu dekat. Itu teknik menggunakan penyinaran kalau saya lihat seperti itu. Saya kurang mengerti, dan kebetulan tidak tanya pada saat itu gitu kan, mengapa menggunakan media lampu sorot gitu. Saya nggak tanya gitu kan. Itu dilakukan selama lebih kurang 10-15 menit dan kondisi anak harus dalam keadaan tenang. Teknik yang kedua yang dipakai di sana itu perendaman kaki, kedua belah kaki dengan menggunakan air garam yang telah diracik khusus. Saya katakan khusus karena memang disediakan dari tempat terapi gitu ya. Jadi saya sempat nanya, Pak, kandungan garamnya apa sih gitu kan? Tapi beliau diam aja gitu kan. Bentuknya cair. Jadi saya bawa jerigen, dikasih jerigen gitu kan. Sebulan sekali diisi. Pokoknya sehabisnya lah gitu kan. Teknik pemberiannya itu air garam 1 gelas. Pemirsa tahu keemasan gelas mineral? Nah, takarannya segitu. Takarannya gelas mineral. Kemudian dicampurkan dengan air hangat-hangat kuku. Volumenya sampai menutupi mata kaki. Jadi harus menutupi mata kaki. Lebih dari mata kaki sebetis juga boleh. Perendaman ini dilakukan sekitar 10 menit. Dilaksanakan 1 hari 2 kali. Pagi dan malam. Boleh bangun tidur gitu kan, atau mau tidur. Pokoknya sehari 2 kali. Itu teknik yang kedua, perendaman dengan air garam. Teknik yang ketiga, saya nggak tahu apa ini untuk semua atau khusus Aldi. Karena kan sebelum kita mulai terapi kan dilihat ya kondisi anak. Kalau Aldi dapat obat dari sana, sekali lagi saya nggak tanya kandungan obatnya apa. Teknik, pemberian obat ini khusus untuk Aldi sehari sekali diminum. Terserah jangka waktunya, mau pagi, siang, malam. Pokoknya dalam sehari 1 kali. Teknik yang keempat, metode diet ketat. Susu, pasti ya, udah tahu saya. Susu sapi tidak boleh. Tepung, terigu, saya tahu tidak boleh. Terigu, gandum, tidak boleh. Segala macam makanan yang manis, tidak boleh. Semua buah-buahan yang mengeluarkan rasa manis, tidak boleh. Pusing ya. Tempe dan sejenisnya, mau diolah jadi apa juga tidak boleh. Saya sempat tanya gitu kan, Pak,
kenapa tempe kok nggak boleh? Saya bilang gitu. Nggak boleh Bu, karena tempe kan proses pembuatannya menggunakan fermentasi, kemudian keluar jamur, beliau bilang gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi tempe tidak boleh. Kemudian kalau khusus untuk Aldi, minum Yakult, tapi harus Yakult, nggak boleh merek lain, khusus Yakult. Sehari 1 botol, boleh minum pagi, siang, malam terserah gitu kan, pokoknya sehari 1 botol. Jadi teknik biomedika terapi yang Aldi jalani lebih kurang 9 tahun dengan durasi seminggu 2 kali, menggunakan teknik penyinaran, perendaman kaki dengan menggunakan air garam khusus, obat, diet ketat. Mungkin ada pemirsa yang nanya gitu kan, mungkin sambil nonton nanya gitu mikir, terus gulanya ganti apa dong kalau nggak bisa makan gula kan? Gula aren, nggak boleh gula merah, gula aren buat cemil-cemilan. Waktu itu kebetulan di sana disediakan udah aren bubuk ya, gula aren, lumayan harganya gula aren. Terus tepung apa dong? Tepung beras, tepung ketan boleh, gandum nggak boleh ya, gandum nggak boleh, beras, ketan. Buah yang asam-asam boleh, asal jangan yang manis. Lalu perkembangan apa yang Aldi dapat selama terapi di sana? Aldi verbalnya awalnya memang sudah mulai keluar. Suku katanya cuma 1, tapi seperti ma, ta, kan, pis, num gitu kan. Belakang-belakangnya aja 1 suku kata. Dengan menggunakan metode ini lumayan frekuensinya itu meningkat. Maksudnya lebih sering gitu dia ucapkan. Sekitar memasuki periode terapi ke-5 bulan, saya tinggal di rumah teman waktu itu. Iseng saya makan permen, dia ngeliat saya dengan pandang menghibah gitu kan, karena kan permen tidak boleh sama dia. Tiba-tiba dia menjulurkan tangan, ngenes banget saya ngeliatnya gitu loh pemirsa. Tapi nggak saya kasih gitu kan, saya makan sampai habis gitu sambil ngeledek dia gitu kan, makan permen. Malam sambil tidur saya mikir gitu kan, kayaknya kalau saya pancing-pancing dengan makanan yang dia tidak boleh juga nih gitu kan. Biar verbalnya keluar gitu, iseng saya keluar gitu kan. Tapi saya coba dulu deh pakai buah deh, kalau pakai makanan di luar ngeri juga gitu kan. Saya coba pakai pisang waktu itu, pisang sunrise lah sejenisnya lah ya. Saya ulur-ulurin ke Aldi kan, iseng. Tinggal di rumah kan cuma berdua tuh kan, rumah teman, kebetulan teman juga udah pindah ke rumah baru. Julurin pisang, dia ngejar kan, dia ngejar ya muter-muter sama Aldi. Saya bilang ngomong dulu, minta, saya bilang kan, nggak mau dia, nggak mau. Tapi akhirnya ngomong juga, tak. Terus saya bilang mana tangannya, gitu kan, keluar, tak, sambil kesel gitu kan. Kalau bisa ngomong, mama kurang ajar banget sih, aku dimain-mainin gitu kan. Akhirnya saya kasih separuh buat dia, separuh buat saya, enak aja buat lu semua gitu kan. Saya kasih pisang. Merasa berdosa nih kan, diet lepas saya bilang. Saya lapor ke terapi, Pak, kemarin itu saya kasih pisang, saya bilang gitu kan. Saya ceritakanlah kronologinya kan. Terapis nanya, pisang apa Bu? Gitu kan. Pisang ya jenis-jenis sunrise gitu Pak, yang manis ya lumayan ada manisnya gitu kan. Terus kata terapisnya kalau memang mau kasih pisang kepok.
Oh gitu ya Pak. Iya. Ya begitu pemirsa. Alhamdulillah verbal Aldi sudah mulai muncul. Tapi untuk hiperaktifnya kelihatannya tidak ada perubahan. Untuk hiperaktifnya. Karena sesuatu hal, kondisi saat itu, saya harus memutuskan berhenti terapi. Apa boleh buat gitu kan, sampai situasi konduktif kembali. Izin pemirsa ya, saya curhat sebentar ya. Jadi kondisi saat itu seperti ini. Saya kan diusir dari kosan karena kondisi Aldi yang sangat mengganggu. Kemudian dapat informasi teman SMA saya ternyata tinggal di Jogja. Alhamdulillah beliau mau menampung kami. Mau kemana lagi gitu kan. Kebetulan lagi beliau guru anak-anak berkebutuhan khusus. Masya Allah, saya bilang luar biasa kan? Gitu kan. Jadi saya tinggal bersama beliau sebentar, sekitar 3 bulanan. Alhamdulillah, apa yang beliau inginkan akhirnya tercapai, punya rumah sendiri, gitu kan? Kita nempatilah rumah kontrakannya itu, menghabiskan sisa kontrakan. Habis sisa kontrakan, saya udah prepare cari kosan. Udah dapet, udah saya panjer. Pas hari H saya pindah, saya lihat, oh lala, kok kamarnya masih ada orang, gitu kan? Padahal hari udah mau gelap. Bingung lah kita, ini apa, bagaimana ceritanya? Udah dipanjer, berarti kan saya kan serius, gitu kan? Dari cerita itu ya, dari kejadian peristiwa itu ya, akhirnya muncul lagi perkara baru ya. Ya begitulah pemirsa, curhat saya sedikit, mudah-mudahan didengar ya. Jadi akhirnya terapi Aldi pending sampai kondisi kembali konduktif. Alhamdulillah hasilnya mengembirakan hati saya. Baik pemirsa, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi bentuk metode terapi apa lagi yang Aldi tempuh. Sampai ketemu lagi di jurnal Aldi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman non-muslim.